dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Terima kasih. Kita akan sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan Bapak Ibu, walaupun dia sebagai rasul, tetapi dia tidak luput mengalami pergumulan kehidupan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 8, kita mundur sebentar Bapak Ibu. Di situ dikatakan, tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi rupanya ada sesuatu yang mengganggu kehidupannya. Di dalam Galatia 4 ayat 13 sampai 14 itu di sana dikatakan ada sakit tubuh yang diderita oleh Rasul Paulus. Sebelum kita akan belajar dari Rasul Paulus, saya akan membawa kita pada seorang raja di dalam 2 Raja 20 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu. Ini kita akan memberi perbandingan bahwa ada penyakit yang disembuhkan, tetapi ada juga penyakit yang tidak disembuhkan. Nah, kita lihat bersama dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. 5, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga aku akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Hizkia sakit dan hampir mati, Yesaya datang kepadanya. Sebenarnya apa Bapak Ibu? Yesaya ingin memperingatkan Hizkia ketika Tuhan menyuruh Yesaya untuk menyampaikan hal ini. Ada pesan yang ingin Tuhan nyatakan kepada Hizkia lewat hamba Tuhan Yesaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Mari kita lihat berapa kali Hizkia berdoa. 1 kali saja
dia sudah didengar Tuhan. Bahkan apa firman Tuhan katakan, belum lagi dia nabi itu beranjak dari tempat itu, Yesaya beranjak dari tempat itu, Tuhan sudah katakan dia menyembuhkan Hizkia. Baru disampaikan akan mati, tetapi Tuhan mendengar doa Hizkia. Tidak berlamaan Tuhan menjawab doa Hizkia. Satu kali saja dia berdoa. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 25, di sana dikatakan bahwa Hizkia tidak tahu berterima kasih. Dia menjadi angkuh. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Ada berkat yang Tuhan percayakan. Umur panjang 15 tahun Tuhan tambahkan bagi Hizkia. Tetapi kemudian apa Bapak Ibu? Dia menjadi angkuh sehingga tidak berterima kasih. Orang yang sombong itu sifatnya tidak berterima kasih. Ya, korelasinya seperti itu. Tetapi puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-26 di dalam 2 Tawarik itu Bapak Ibu, Hizkia sadar dan di dalam sepanjang pemerintahannya rakyat yang dia dipimpin itu aman. Ya, karena itu adalah jawaban doa dari Hizkia pada 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Di sana dikatakan Bapak Ibu, ayat 19, kembali Tuhan menjawab doanya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dan itu menjadi doanya juga yang ternyata dijawab Tuhan selama dia hidup. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, bangsa itu aman. Luar biasa sebenarnya Bapak Ibu, jawaban doa yang Tuhan boleh berikan kepada Hizkia. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan merupakan sebuah kesalahan atau dosa. Dalam hal ini Hizkia yang penuh dengan kecongkakan. Walaupun dia bertobat, walaupun dia sadar, ada resikonya, ada konsekuensinya. Mari kita belajar Bapak Ibu, apa yang menjadi konsekuensinya. Kemudian setelah dia meninggal, Yehuda jatuh ke tangan bangsa lain. Selama dia hidup, Tuhan bilang, Tuhan genapi seperti apa permintaannya. Tetapi itu menjadi masalah setelah kematiannya bagi bangsanya sendiri. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesaya memperingati atau memperingatkan bahwa kemudian Bapak Ibu Hizkia akan sakit dan tidak sembuh, karena Tuhan tahu ada bakat kesombongan dalam diri Hizkia. Tuhan tahu ada pencetus kesombongan. Bukankah Tuhan tahu juga setiap kelemahan saya dan saudara? Makanya kalau hamba Tuhan berdiri di tempat ini menyampaikan firman atau dalam konseling-konseling, itu saatnya Tuhan mau memperingatkan saya dan saudara. Karena Tuhan tahu ada kelemahan kita, ada kekurangan kita, ada keterbatasan saya dan saudara sebagai manusia. Dan itu sebabnya juga firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab memperingatkan saya dan saudara. Masih baca Alkitab Bapak Ibu? Itu cara Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita ada kerinduan untuk mencari Tuhan lewat setiap firman-Nya, itu adalah kesempatan Tuhan mau nyatakan kepada saya dan saudara, memperingatkan kita. Seperti yang dialami oleh Hizkia, dia diperingatkan. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara tahu di dalam kejadian sebelumnya di 2 Tawarik 32 ayat 23 itu, Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa sebelum kejadian ini Bapak Ibu,
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena apa? Kesombongan. Dia ingin sama seperti Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika dia sembuh Bapak Ibu, dia pamerkan harta benda yang ada di sana Bapak Ibu. Dia pamerkan. Dia bilang kepada waktu bangsa Bapak Ibu di dalam 2 Raja-Raja 20, mari kita lihat bersama apa yang dilakukan setelah Hizkia diberkati dengan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, datang Raja Babel Bapak Ibu, kemudian Hizkia bersuka cita atas kedatangannya. Dia tunjuk semua apa yang ada di dalamnya, semua hartanya. Pada saat itu sebenarnya Tuhan inginkan Hizkia menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi bukan kadang-kala Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan berkat jawaban doa, bukan Tuhan yang kita tonjolkan, bukan kesaksian yang kita sampaikan, tetapi apa yang kita miliki, apa yang kita punya dalam diri kita, kekuatan kita. Seolah-olah Hizkia mengatakan, saya ini sembuh karena saya ini kaya karena saya, kekuatan saya, semua milik saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu kelemahan saya dan saudara, karakter kita. Karena dosa pertama adalah dosa kesombongan, kecongkakan. Ketika Hizkia sombong dan memegahkan diri, dia sombong karena kesembuhan, dia sombong karena apa yang dia miliki, dia sombong akan dirinya sendiri dan akan segala kepemilikannya. Mari kita kembali kepada Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 12. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Kita tidak akan baca di sana Bapak Ibu, tetapi mari kita lihat di dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 2. Rasul Paulus ternyata adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa, karena di situ dijelaskan Bapak Ibu bahwa di dalam ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang melampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang yang tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dan aku tahu juga tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan penglihatan yang dialami Rasul Paulus. Di dalam perikop kita bisa baca Paulus menerima penglihatan dan pernyataan, sebuah kepercayaan, sebuah keistimewaan bagi seorang Rasul Paulus. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa setiap kita jemaat, bahwa setiap kita hamba Tuhan, ada keistimewaan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Saudara amin kan? Amin. Kita ini umat pilihan. Kita luar biasa. Kita istimewa di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 2, saya mau kita baca di dalam firman Allah yang hidup. 14 tahun yang lalu, kalau ada yang membawa Alkitab elektronik, ya, di situ dikatakan 14 tahun yang lalu saya diangkat ke atas untuk berkunjung ke sorga. Luar biasa, luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Yesus, Tuhan datang kepadanya secara pribadi. Kita tahu bersama cerita ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan datang secara pribadi khusus kepada Rasul Paulus, sehingga apa? Sehingga dia bertobat. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan
bersama bahwa di dalam ayat 7, dan supaya aku, di dalam 2 Korintus 12 kita kembali, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau kita pelajari firman Tuhan ini, 2 kali kata meninggikan diri disampaikan oleh Rasul Paulus. Kemudian saya mulai mengerti setiap firman Tuhan ada rahasia yang ingin Tuhan sampaikan. Mari kita belajar kepada Rasul Paulus. 2 kali dia mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya dalam kekuatan aku hidup, aku bernafas, tubuhku ini tidak ada hal yang membuat aku sombong. Dan yang kedua, dalam setiap apa yang aku miliki, dalam setiap kekayaan dan kepercayaan Tuhan yang aku miliki, aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Hizkia. Kita sudah belajar bukan tentang Hizkia. Makanya mengapa Rasul Paulus kemudian bilang, aku jangan meninggikan diri. 2 kali jangan meninggikan diri. Saya mau belajar untuk firman Tuhan ini. Ketika disampaikan, jangan meninggikan diri. Pertama, jangan meninggikan karena tubuhmu. Dan jangan meninggikan diri karena apa yang engkau miliki. Itu yang menjadi kejatuhan dari Hizkia. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 8 di sana dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini bicara apa di dalam Matius 7 ayat 7. Saya lihat di sana Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Bukankah Rasul Paulus sudah melakukan firman Tuhan ini? 3 kali dia berseru, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. 3 kali dia berseru. Dia sudah minta. Ya, kalau kita korelasikan dengan Matius 7 ayat 7. Dia sudah cari, dia sudah ketuk. Tetapi apa? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jawaban Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Mari kemudian kita kembali di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kita maju Bapak Ibu, tetapi saya rindu sekali kemudian kita melihat dari terjemahan. Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan setiap kali ia berkata tidak. Jadi 3 kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, tapi setiap kali dia berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 dalam terjemahan yang baru di sana, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa yang kita sudah baca sebagai ayat pokok tadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, yaitu apa temanya? Setiap kali Tuhan berkata tidak. Apa rahasia firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari di sini? Setiap kali dia minta kesembuhan, setiap kali dia minta pertolongan Tuhan, dia tidak mendapatkan itu, dia tidak disembuhkan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan bilang di dalam firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, setiap kali Tuhan bilang apa? Tidak. Saudara bukan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
menjadi orang benar, menjadi orang percaya. Bukan kita akan selalu terbebas dari masalah dan penderitaan. Bukan menjadi jaminan ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, kemudian kita tidak menderita. Ini yang bukankah dicontohkan dalam firman Tuhan tentang Rasul Paulus? Tuhan berkata tidak. Ada duri dalam daging. Seperti dia katakan Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Saya ingin sampaikan bagi saya dan saudara pada kesempatan saat ini, Tuhan mengizinkan bagi Paulus ada duri di dalam hidupnya. Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan pun ingin memberi duri dalam kehidupan kita. Kita lihat semua tegang, Bapak. Semua tegang. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita akan lihat intinya saja Bapak Ibu, sebab kepada kamu dikaruniakan saja bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita di dalam Dia. Inilah duri yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa Bapak Ibu? Ketika ada duri dalam daging, itu akan membentuk karakter kita. Amin. Itu akan membuat supaya kita tidak sombong. Mari kita belajar kepada Rasul Paulus. Dia mengucap syukur ketika ada duri di dalam dagingnya yang tidak pernah lepas dari tubuhnya. Apabila ada setiap penderitaan yang sampai saat ini belum lalu dari hidupmu, mari kita belajar kepada Rasul Paulus. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana Bapak Ibu, ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati setiap penderitaan kita, ketika kita menikmati sakit yang Tuhan izinkan, marilah kita mengerti bahwa bencana kehidupan saya dan saudara perlu dibentuk dengan itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ketika Paulus doanya tidak dikabulkan, ketika Paulus masih mengalami sakit, masih mengalami duri dalam tubuhnya, Paulus tidak pernah sembuh, Paulus tidak pernah pulih. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bersama di dalam Kisah 19 ayat 11 sampai 12 di situ, Paulus mengadakan mujizat dengan sapu tangannya, dengan kain yang dipakainya, bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat. Tetapi kenapa dia sendiri tidak mengalami kesembuhan, sementara dia mengerjakan mujizat bagi orang lain? Bukankah kadang-kadang kita lihat kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang setia dengan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, Bapak Ibu, kita lihat tidak sembuh-sembuh, sakit terus. Saya ingin saksikan hamba Tuhan di tempat ini, 2 kali 1 minggu dia harus cuci darah. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan tidak mengingat setiap perbuatannya? Bagaimana dia mula-mula memberi dirinya, berkorban dalam pelayanan, merintis dalam pengembalaan. Kadang kalau orang melihat, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa
Rasul Paulus menyembuhkan orang lain, tetapi dia sendiri tidak mengalami itu. Duri dalam daging tetap ada, tetapi apa Bapak Ibu? Diberi kasih karunia. Amin. Haleluya. Kasih karunia apa Bapak Ibu? Diberikan kekuatan. Ketika kita bertahan dalam penderitaan yang Tuhan percayakan menjadi duri dalam kehidupan saya dan saudara, di situ Tuhan memberi engkau kekuatan. Itu kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan tadi sampaikan, cukuplah kasih karuniaku. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang menjadi beban hidupmu? Apa yang menjadi duri dalam kehidupanmu? Kalau Tuhan mempercayakan itu tidak pernah selesai, bukankah selama itu kasih karunia Tuhan ada pada dirimu? Amin. Sampai saat ini Anda ada sebagaimana ada. Walaupun masih ada pergumulan hidup, ketika engkau sampai bisa melewati itu hingga saat ini, katakan itu kasih karunia, karena kekuatan yang Tuhan berikan bukan kekuatan saya dan saudara. Tuhan tidak ingin kita untuk memegahkan diri. Tuhan tidak ingin kita kemudian menjadi sombong. Karena firman Tuhan berkata, aku benci orang yang tinggi hati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika duri itu dalam daging kita masih ada, dan kita menikmati semua dengan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Amin. Dalam penderitaan kita, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Karena kita punya keterbatasan. Saat kita menderita, kita mengerti bahwa kita manusia penuh dengan keterbatasan, dan hanya Tuhanlah datang kekuatan kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Ketika Hizkia tidak bersyukur dan tidak berterima kasih, tidak bersaksi atas kebesaran Tuhan yang telah menolong dirinya dan bangsanya, dia pamer, dia bangga. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Setiap kali Tuhan berkata tidak, agar kita tidak sombong. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mana yang kita ingin? Kita sombong kemudian kita menderita, atau kita menderita tetapi kemudian kita memuliakan Tuhan? Ya, kalau berkat-berkat itu membuat kita jauh daripada Tuhan, kalau berkat-berkat itu kemudian menjatuhkan kita di dalam dosa, saya lebih memilih saya mengalami penderitaan, saya mengalami duri dalam daging, agar saya tidak sombong, tetapi saya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak kali saya bersaksi, tetapi saya ingin saksikan di tempat ini Bapak Ibu, sakit yang saya alami sampai saat ini tidak ada diagnosa yang tepat, entahkah ini entahkah itu, sehingga harus ada pengobatan yang lebih tepat. Sampai saat ini belum. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ketika Engkau masih memberikan duri dalam daging saya, gangguan, keluhan dalam tubuh saya. Saya merendahkan diri kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, biar nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Bukan karena apa yang saya punya, bukan karena diri saya, tetapi kiranya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena saya terbatas Bapak Ibu. Jangan juga Bapak Ibu kira bahwa hamba Tuhan yang berdiri di muka ini tidak ada duri dalam daging, tidak ada sesuatu yang menjadi harga yang dia bayar. Dia harus bayar dulu. Ada harga yang harus saya bayar, sehingga Tuhan bisa percaya
Saya mau melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika saya mau tampil di tempat ini Bapak Ibu, saya mau berdiri di sini. Saya kemudian diusik oleh kuasa kegelapan. Iblis bilang sama saya, sakit kakimu. Waktu itu saya bilang, Tuhan ampuni saya pakai hati tinggi Bapak Ibu. Tapi kan kemudian saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, biar saya yang kosong, Engkau yang isi saya. Saya mau mengosongkan diri saya, Tuhan pakai saya jadi berkat. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ketika kita tetap bergumul, ketika kita tetap sakit, biar kita memuliakan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Tuhan berkata tidak, karena Dia ingin memilih, memberikan pilihan kepada kita. Engkau mau diberkati kemudian menjadi sombong, menjadi tidak berkenan kepada Tuhan, atau engkau tidak mengalami hal yang baik, tetapi kemudian engkau memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit bukan aib, penyakit bukan hal yang ditakutkan. Kalau Tuhan perkenankan itu, akan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, bahkan mungkin sampai saat ini Tuhan belum lepaskan dari semua itu. Mari kita belajar, karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Karena ada sesuatu kesempatan yang Tuhan ingin berikan bagi saya dan saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang diberikan kepada saya dan saudara untuk bertahan. Karena itu adalah kasih karunia. Ketika kita mampu bertahan bukan karena kemampuan kita, karena kasih karunia. Dan semakin kita mengalami hal itu, bukankah sepanjang itu, sebanyak itu kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kalau kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing terjemahan baru, di situ Paulus sebenarnya tidak kemudian mengkhususkan bahwa duri dalam daging itu adalah sebuah penyakit. Tetapi kemudian terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan itu sebuah penyakit. Tetapi kalau terjemahan baru Bapak Ibu tidak diberikan spesifikasi. Ini juga membuat suatu rahasia besar bagi saya dan saudara. Mengapa tidak perlu dicatat duri dalam daging itu apa? Karena itu kalau disampaikan kepada kita semua, duri dalam daging itu bisa berupa penyakit dan bisa juga berupa aniaya. Sesuatu yang tidak mengenakan. Duri dalam daging itu sebuah penderitaan yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Menderita di dalam Tuhan. Dalam pelayanan saya dan saudara, hamba Tuhan di tempat ini, Tuhan percayakan ada duri dalam daging. Entahkah itu kesakitan, ya tetapi kalau diizinkan Tuhan, kita akan tetap sakit, kita akan tetap menderita. Masing-masing kita ada duri dalam daging pada masing-masing kita. Tetapi Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kelemahan bukankah kita membutuhkan Tuhan seperti Rasul Paulus katakan? Karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Karena Tuhan tahu justru dalam kelemahan yang kita membutuhkan Tuhan. Ketika setiap kali kita diperhadapkan dengan hal yang tidak mengenakan, ada yang mengusik, ada yang mengambil sesuatu yang rasa tenang kita, ada sakit yang kita derita, entahkah itu tubuh ataupun sakit perasaan kita.
kita akan mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan, sehingga di dalam kelemahan Rasul Paulus berkata, kuasa Tuhan sempurna. Kalau kita kuat, kalau kita diberkati, bukankah kadang kala itu membuat kita jatuh, Bapak Ibu? Puji Tuhan Bapak Ibu. Satu lagi yang ingin saya berikan contoh kepada saya saudara pada kesempatan ini, bagaimana Nabi Elisa yang mendapat 2 bagian roh dari Nabi Elia. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14, seorang hamba Tuhan Bapak Ibu yang luar biasa mengadakan mujizat, dipakai Tuhan bahkan membangkitkan orang mati. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14, kita lihat bersama 2 Raja-Raja 13 ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Mari kita melihat Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan Bapak Ibu, kalau kita baca selanjutnya tentang kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya, bahwa bahkan ketika dia sakit parah karena apa? Menyebabkan kematiannya, dia tetap melayani. Dia tetap memberi nasihat, walaupun nasihat itu tidak dijalankan. Dia tetap dalam pelayanan. Meskipun saya dan saudara menderita yang mungkin tidak pernah dijawab Tuhan, tidak pernah dilepaskan penderitaan itu, mari tetap kita belajar untuk melayani seperti Elisa. Dia sakit, masih tetap melayani. Hamba Tuhan di sini bukan penyakit biasa Bapak Ibu, harus rutin dia berobat. Tetapi kalau dia masih ada melayani saudara di tempat ini, kita belajar dari hamba Tuhan di sini bahwa kadang-kala Tuhan berkata tidak. Elisa sakit dan bahkan dia mati dengan penyakit. Firman Tuhan katakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, sakit itu yang menyebabkan kematiannya, sakit itu yang membatasi saya dan saudara, duri dalam daging itu yang menghalangi saya dan saudara. Tetapi ketika kita tetap melayani Tuhan, kita tetap dalam panggilan, kita tetap hidup percaya sebagai orang yang benar. Kita lihat ayat 21 Bapak Ibu. Ayat 21 memberikan jawaban dan kepastian bagi saya dan saudara. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam tubuh Elisa lalu pergi. Dan apa Bapak Ibu? Demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Apa yang terjadi? Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat hamba Tuhan, kalau kita lihat orang-orang Bapak Ibu yang kemudian ketika hidupnya dia mengalami penderitaan, Tuhan izinkan dulu di dalam daging, Tuhan akan permuliakan. Bukankah tulang-tulang Elisa membangkitkan orang? Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ketika engkau tetap melayani Tuhan walaupun engkau menderita, ketika engkau tetap setia, ketika engkau tidak berbuat dosa, saat pergumulan datang, tetap engkau berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Itu adalah kasih karunia untukmu.
supaya engkau akan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Anak cucumu akan diberkati. Suatu saat mungkin engkau tidak akan ada di dunia ini, karena kediamanmu di sorga sudah selesai. Tetapi apa yang engkau kerjakan di bumi menjadi kekuatan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka, bagi orang lain. Untuk itu saksikanlah. Saksikan, jangan pamer apa yang engkau miliki, tetapi saksikan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Banyak hamba-hamba Tuhan menulis firman Tuhan atau menulis khotbah, atau ketika COVID, Bapak Ibu, banyak renungan-renungan yang disampaikan, kemudian hamba Tuhan tersebut meninggal. Tetapi Bapak Ibu tahukah, banyak kesaksian akhirnya orang mendengarkan firman Tuhan atau khotbah-khotbahnya dan menjadi kekuatan baginya, bahkan percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Mari kita kerjakan itu dengan selalu berpegang pada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kali Tuhan berkata tidak, itu kita belajar dalam segala hal, dalam keadaan apapun itu, kita siap melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita mau menjadi berkat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, jangan mencari sombong. Tuhan mau lewat kehidupan saya dan saudara, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi lewat kehidupan saya dan saudara, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, setiap kali Tuhan berkata tidak, Tuhan ingin mempermuliakan engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Orang akan melihat kehidupanmu, walaupun engkau menderita, tetapi engkau ketika engkau tetap kuat dalam kekuatan Tuhan. Ya, saya waktu sakit, Bapak Ibu, saya bilang, oh Tuhan, ketika saya lihat hamba Tuhan di sini, saya bilang, kenapa hamba Tuhan kuat, kenapa saya tidak? Cuma sakit begitu, kemudian menjadi kendor, tidak menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, mari kita menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berkata tidak, kita kemudian melihat kita sakit, masih sakit, kita miskin, masih miskin, kita jelek, masih jelek, kita tidak sembuh, kita tidak pulih. Tetapi Tuhan mau berkata pada kesempatan ini, walaupun itu Tuhan mau berkata, ketika Tuhan berkata tidak, firman Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara, tetap muliakan Tuhan. Sebaliknya, bila engkau cantik, bila engkau kaya, bila engkau memiliki segala sesuatu, bila engkau sempurna, tidak cacat, jangan jadi sombong, tetapi muliakanlah Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kala kita melihat orang lain lebih baik daripada kita, sehingga kita tidak melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membanding-bandingkan. Dan bahkan Bapak Ibu, orang percaya kalau lihat orang-orang fasik atau orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, sering membandingkan, kenapa mereka gemuk, kenapa mereka diberkati. Di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 26 kita baca di rumah sebagai PR. Di situ Bapak Ibu ayat 3 dikatakan cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya. Mereka apa? Tidak sakit, mereka gemuk. Bahkan Bapak Ibu, mereka tidak susah dan tidak kena tulah. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur, kalau saya tidak salah Bapak Ibu, sana dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini juga
juga mari kita kemudian melihat bahwa di dalam Galatia 4 ayat 14 di sana Bapak Ibu. Di dalam Galatia 4 ayat 14, ketika Rasul Paulus datang berkata kepada jemaat di Galatia bahwa dia pada waktu datang kepada mereka, ayat 14 Galatia 4 ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kalau kita melihat hamba Tuhan, kita melihat pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan karunia untuk melayani secara khusus. Mungkin dia sakit, mari kita belajar, ya Bapak Ibu, belajar pada jemaat di Galatia yang walaupun dalam keadaan tubuh yang sakit, tetapi mereka menerima. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita mengambil kemuliaan Tuhan dalam hal apa? Kita menjadi hakim. Tuhan bilang Tuhan adalah hakim. Jangan kita menghakimi. Oh, dia kena COVID, hamba Tuhan itu mati kena COVID. Oh, pasti dia buat dosa, ada sesuatu kesalahan. Tidak, Bapak Ibu. Ya, banyak hamba Tuhan meninggal saat COVID. Banyak hamba Tuhan meninggal. Bahkan Elisa sudah memberikan contoh bagi saya dan saudara. Karena Anda tidak tahu, di balik semuanya itu Tuhan menyatakan kemuliaan dan Tuhan memuliakan hamba Tuhan itu. Jangan jadi batu sandungan terhadap apa yang diderita atau alami atau apa yang menjadi duri dalam daging hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Mari kita lihat. Ketika Tuhan berkata tidak, Dia tidak memberi. Tapi kadangkala Dia mengambil. Kita minta untuk diberi, tapi justru Tuhan mengambil. Tuhan mengambil apa? Ketika setiap kali Tuhan berkata tidak, Tuhan tidak memberi, tapi Tuhan mengambil kesombongan saya dan saudara. Tuhan mengambil apa? Hawa nafsu dan kedaginganmu. Itu adalah kasih karunia. Amin. Karena kita tidak mampu sendiri. Kita tidak mampu sendiri. Kita butuh keterlibatan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Tuhan berkata tidak, karena Dia mau bilang, aku tidak mau mengubah keadaanmu, tetapi aku mau mengubah karaktermu. Aku tidak mau mengubah keadaanmu, engkau lebih baik tetap begitu saja, tetapi aku mau supaya dalam hal itu karaktermu berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kalau Tuhan tidak tertarik untuk melalukan kita dari pergumulan, kadang-kadang Tuhan tidak tertarik untuk menyembuhkan saya dan saudara. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan lebih memilih untuk memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, melalui, melewati semua pergumulan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap kali Tuhan berkata tidak,
firman Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan melakukan lagu yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kehidupanmu di dunia ini sementara. Ada surga yang Tuhan sediakan